Bab 655. Kebingungan. Mendengar hal tersebut, Gita berbicara, "Aku sudah menemukan instruktur yang sangat bagus. Aku pasti tidak akan kalah." "Baguslah kalau kamu percaya diri. Ingat untuk memberitahu bagian HRD, segera cari asisten." "Baiklah. Baiklah kalau begitu, perusahaan kita semakin sibuk. Ketika kamu tidak ada, aku langsung pusing 7 keliling. Lebih baik kita mencari seorang asisten lagi." Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Audrey Han kembali memikirkan hal yang mengkhawatirkannya. Duduk di depan meja kerjanya, dia memperhatikan Gita seperti hendak mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. "Ada apa lagi denganmu? Jika ada sesuatu katakan saja, jangan duduk di sana seperti ibu-ibu yang tidak senang melihatku. Untung aku adalah seorang gadis, jika tidak orang-orang tentu akan mengira kalau aku adalah pria hidung belang." Audrey Han. Gita meletakkan dokumennya di samping, setelah itu dia menarik kursi dan duduk di samping Audrey Han. "Ayo katakan, apa yang sedang mengganggumu? Apa aku harus membantumu memikirkannya?" Audrey Han melihat Gita, "Aku masih belum tahu bagaimana harus memberitahumu." Gita memikirkan apa yang telah terjadi selama beberapa hari ini. Dia langsung bertanya, "Kamu sudah bersama dengannya?" Meskipun sedikit malu, Audrey Han menggigit bibirnya dan mengangguk, karena perasaannya bergejolak. Setelah mengangguk, Audrey Han kembali bertanya, "Apakah aku yang seperti ini sangat bodoh? Jelas-jelas sebelumnya aku sudah membuat keputusan tidak akan bersamanya lagi, bagaimanapun dulu dia melukaiku. Tetapi aku..." Ia menunduk, seperti menyesal, "Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri." Melihat Audrey Han yang menunduk seolah-olah sangat sedih, dalam hatinya Gita merasa sedikit tergerak. Dia menyentuh tangan Audrey Han, dengan suara lembut mengatakan, "Di mana masalahnya di sini? Yang namanya perasaan memang tidak bisa dikendalikan, menyukai seseorang juga tidak bisa disembunyikan. 5 tahun ini aku selalu menemanimu, aku juga tahu kamu selalu memikirkannya. Oleh karena itu aku selalu mendukungmu bersamanya. Sebenarnya, semuanya sama di sini. Ketika kamu benar-benar menyukai seseorang, meskipun yang ada di hadapanmu adalah bahaya yang sangat besar, kamu tetap tidak akan memperdulikan apapun dan menerjang ke arah itu." Sama seperti dirinya sendiri, jelas-jelas Audrey Han tidak menyukainya, dan tidak mungkin menyukainya, tetapi dia tetap tidak menyerah. Gita tahu jika dia lebih cepat melupakan Audrey Han, maka penderitaannya akan berkurang satu. Tetapi hatinya sudah dipenuhi oleh Audrey Han, seperti hanya ada pria itu di dalam hatinya. Apa yang bisa dilakukannya? Apakah dia harus melepaskan Audrey Han, membiarkan pria itu melewati hari-harinya dengan kesepian? Gita tahu, dirinya bisa menyukai Audrey Han sampai selama ini. Mungkin seumur hidupnya dia tidak akan pernah menyukai orang lain seperti menyukai Audrey Han. Oleh karenanya, ketika masih ada kesempatan, dia pasti akan berusaha keras. Ngegat menerjang api, jelas-jelas Ngegat itu tahu dia akan mati, tetapi melihat cahaya dia tetap saja akan terbang menerjang ke arah cahaya tersebut. Inilah yang disebut sebagai insting. Seperti Audrey Han menyukai Golden Ye, dan Golden Ye yang menyukai Audrey Han. Setelah 2 tahun, perasaan mereka tetap sama. Inilah takdir. Sebenarnya, bertahun-tahun ini ada sesuatu yang tidak kuberi tahu padamu. Audrey Han tidak berbicara untuk waktu yang cukup lama, dan tiba-tiba dia mengatakannya. "Masalah apa? Masih ada hal yang kamu sembunyikan dariku?" Sebenarnya menurut semua orang, ketika mereka melihat Glenn mirip dengan Golden Ye, tidak ada yang merasa curiga, sebab mereka merasa, Audrey Han bagaimanapun adalah mantan istri Golden Ye. Anak yang dilahirkan setelah mereka bercerai, tentu adalah anak Golden Ye. Tetapi masalah ini, Audrey Han sama sekali tidak tahu. Sebelumnya dia dibohongi oleh Sally, jadi dia percaya kalau anak ini adalah anak Devin Ye. Dan lagi Golden Ye sendiri juga tidak tahu kejadian malam itu. Seluruh dunia tahu kalau anak itu adalah anak mereka berdua. Hanya mereka yang tidak tahu. Sekarang Audrey Han sudah mengetahui hal yang sesungguhnya,
jadi yang tersisa adalah Golden Ye yang masih belum mengetahuinya. Masalah apa? Tak jadi bilang. Gita menggerakkan tangannya. Audrey Han tersadar, menggeleng, wah, apa yang tadi ingin aku katakan? Mengapa aku tiba-tiba saja melupakannya? Lebih baik tidak perlu mengatakannya lagi, semuanya sudah mengetahuinya, jika dia mengatakannya juga tidak ada gunanya. Lebih baik dia berhenti memikirkannya lagi. Kamu amnesia ya? Baru sebentar kamu sudah tidak mengatakannya. Sebenarnya aku ingin bertanya, jika mempertemukan mereka, apa aku harus mengadakan? Upacara atau apa? Gita, mempertemukan mereka. Kamu akhirnya bersedia membiarkan Glenn muncul di hadapan Golden Ye. Tidak takut lagi. Benar juga, kamu sudah bersama dengannya. Meskipun Golden Ye bertemu dengannya, dia tidak mungkin merebut anaknya. Hanya saja, apa kamu sudah memberitahukan masalah ini pada kakakmu? Audrey Han. Dia tidak setuju Audrey Han kembali bersama dengan Golden Ye. Kejadian dadakan seperti ini, keputusan ini diambil dalam waktu yang sangat cepat. Kakakmu tidak membiarkanmu meninggalkannya karena ingin memanjakanmu. Aku rasa lebih baik kamu mencari waktu dan membahas hal ini dengannya, jika tidak. Aku takut kalian akan bertengkar. Gita mengatakannya dengan sedikit khawatir. Audrey Han menggigit bibirnya, aku masih belum memikirkan bagaimana harus memberitahunya, dan lagi. Aku merasa aku bisa memutuskan kehidupanku sendiri, bahkan orang tuaku, juga tidak mungkin ikut campur sampai terlalu jauh bukan? Tetapi kamu tetap adalah kakakmu, dia memperlakukanmu dengan sangat baik. Aku tahu. Audrey Han mengangguk, karena dia memperlakukan aku terlalu baik, jadi dulu aku selalu melakukan semua hal sesuai dengan keinginannya, sekarang, aku ingin membuat keputusan sendiri. Gita, jika ada kesempatan, kamu bantu aku berbicara di samping. Mendengar hal tersebut, wajah Gita langsung tidak senang. Dia sudah merasa sangat tidak tahu malu meminta Glenn membawanya bersamanya. Jika dia malah membantu Audrey Han dalam hal ini, bukankah Audrey Han akan tidak senang lagi? Tidak bisa, aku menolaknya, aku tidak akan membantumu di sini, kamu cari sendiri kesempatan untuk berbicara dengannya. Aku sudah menduga kalau kamu akan menolaknya, aku akan mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Di saat yang sama, setelah Golden Ye kembali, dia tidak kembali ke ruang rapat, dia mendengar Arthur Xiao mengatakan semua orang bubar sendiri. Golden Ye tidak marah, dia kemudian memanggil kembali semuanya untuk rapat. Setelah itu melanjutkan kembali rapat yang tertunda tadi. Ketika rapat sedang berlangsung, Golden Ye lagi-lagi bengong. Investor tua itu kembali berdiskusi, sambil berdiskusi mereka kembali bertengkar, setelah itu wajah mereka berubah merah. Hal ini sepertinya sudah sangat wajar terlihat di dalam rapat, Golden Ye tidak mempedulikannya. Setelah mereka selesai berdebat, dia hanya perlu menambahkan beberapa kalimat. Hanya saja sekarang, ada hal lain yang ada di dalam benaknya. Hadiah seperti apa yang harus dipersiapkannya untuk menemui bocah laki-laki itu? Sebelumnya ketika berada di imigrasi dia mengatakan sudah mempersiapkan hadiah, sebenarnya dia hanya sedang bersandiwara. Sebagai baru menjadi ayah, bahkan tidak pernah melihat wajah anak itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui apa yang disukainya atau tidak? Dia bahkan mengatakan kalau dia ingin merahasiakannya, padahal sebenarnya dia tidak ingin Audrey Han mengetahui yang sesungguhnya. Memikirkannya, Golden Ye sakit kepala, merapatkan bibirnya. Tuan Muda Ye, gagasanku tadi, menurut Anda bagaimana? Golden Ye mengangkat wajahnya, melihatnya, tiba-tiba bertanya. Anak kecil, biasanya suka apa? Bersambung.